Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Nah, di sini saya mau membuat tutorial untuk melakukan static application security testing ya, SAS. Di mana aplikasi yang akan diuji adalah suatu web aplikasi bernama Zomato Clone. Pertama, kita clone dulu. Ya. Jalankan perintah git clone untuk mengcopy file web Zomato Clone. Kemudian masuk ke dalam direktori Zomato Clone, lalu jalankan perintah npm install. Kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kemudian proses instalasi npm install sudah selesai. Lalu kita coba untuk menjalankan aplikasi tersebut menggunakan perintah docker build. Jadi perintah docker build ini akan membuat aplikasi Zomato Clone menjadi container image. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, proses building container image menggunakan docker telah selesai. Kita coba jalankan aplikasinya menggunakan perintah docker run min name Zomato min 3000 Zomato. Oke, di sini ada error karena sebelumnya saya pernah menjalankan Zomato di port 3000. Jadi kita coba hapus dulu docker run. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, jika proses menjalankan kontainer berhasil, maka akan muncul kode image kode kontainer yang sedang berjalan. Aplikasi tersebut nantinya bisa kita akses di alamat http://localhost.2 3000. Nah, inilah aplikasi yang akan kita cek menggunakan tools OWASP dependency check ya, untuk mengecek komposisi atau struktur yang digunakan untuk membangun aplikasi ini, apakah ada celah keamanan atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk menginstalnya? Pertama, kita lihat di bagian dokumentasi. Nah, kita download dulu versi terakhir dari tools tersebut. Ini perintahnya ada 2, dijalankan satu persatu ya. Nah, ini dia sedang melakukan download, tapi memang progres downloadnya tidak terlihat. Kapan selesai? Ketika muncul tampilan seperti ini kembali. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang proses download sudah selesai. Kita coba lihat filenya. Nah, filenya berekstensi .zip ya, dependency strip check.zip. Kita coba ekstrak menggunakan perintah unzip dependency check. Oke. Nah, di folder inilah nanti toolsnya berada ya, yaitu dependency check. Oke. Nah, supaya tidak membingungkan,
agar terpisah dari folder yang akan di scan kita, yaitu folder zomato.com, kita pindahkan file dan juga tools dependency check ke luar directory. Oke, sekarang kita keluar ke directory di atasnya, kita lihat. Nah, filenya, toolsnya ada di dalam ya, atau di luar directory Zomato. Kita masuk cd dependency check. Nah, tools ini itu bisa dijalankan menggunakan perintah .bin dependency check.sh. Nah, jika teman-teman menjalankan perintah .bin/dependency strip check.sh berhasil, artinya toolsnya bisa kita gunakan. Tapi tools ini nanti memerlukan satu buah kode, yaitu API key dari NPD. Nah, teman-teman nanti bisa mencari API key atau mendapatkan API key-nya dari situs National Vulnerability Database di bagian Request an API key. Masukkan nama organisasi, email, dan juga pilih jenis organisasinya. Kemudian jangan lupa untuk centang agreement-nya, kemudian submit. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan kode API key yang sudah saya miliki. Nah, bagaimana jika kita sudah memiliki kode API key-nya? Oke, tinggal jalankan perintah tadi, .bin/dependency strip check.sh, kemudian akan masukkan npd API key, kemudian paste key yang teman-teman dapatkan, kemudian tambahkan opsi min scan, lalu arahkan ke lokasi di mana folder web teman-teman berada, yaitu /home/zomato clone. Kemudian tekan enter. Nah, pada saat proses pertama kali, maka prosesnya itu akan sangat terasa lama. Nah, kenapa terasa lama? Pertama, dia akan melakukan pengunduhan database, gitu ya. Nah, dia akan melakukan update informasi terkait vulnerabilities yang ada pada aplikasi web, terutama secara statik ya, untuk plugin yang digunakan, gitu ya, atau komponen-komponen yang ada pada web. Nah, sampai saat ini ada sekitar 300.308 catatan database masalah keamanan yang disediakan oleh NPD API Key. Proses ini biasanya akan berlangsung cukup lama, sekitar 20-30 menit, tergantung dengan kecepatan internet teman-teman di rumah, gitu. Nah, proses downloadnya itu akan dilakukan setiap 10.000 database, gitu. Oke, jadi kalau kita hitung berarti ada 30 menit kita untuk mendownload 300.000 database. Silahkan untuk ditunggu ya. Setelah menunggu sekitar 30 menit, maka proses download sudah selesai. Kemudian dependency check akan melanjutkan proses untuk memetakan sisa known exploit vulnerability list, gitu. Setelah tools tersebut semua dependensi atau database informasi vulnerability security-nya sudah didapatkan, maka dia baru mulai melakukan proses analisa. Nah, website yang kita analisa yaitu website
Zomato itu dibangun menggunakan aplikasi Node.js ya, maka dia akan melakukan penilaian terhadap paket-paket yang ada pada aplikasi Node.js tersebut. Begitupun kalau misalnya ada yang menggunakan Laravel, PHP gitu, akan dilakukan analisa juga. Nah, di akhir proses analisa ini akan dibentuk dalam sebuah laporan yang bisa kita buka di alamat /home/kali/dependency check, yaitu dependency check report HTML. Nah, kita copy, gunakan Firefox untuk membuka file tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan hasil analisa dari tools dependency check, bahwa ternyata dalam aplikasi Zomato.com itu terdapat 34 dependensi yang vulnerable, seperti async versi 32.0, kemudian seperti EJS versi 31.8 gitu, kemudian versi micromatch 4.05. Nah, inilah contoh hasil laporan dari OWASP dependency check. Nah, ini contoh tutorial untuk melakukan security application static atau static application security testing menggunakan OWASP dependency check. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.